Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rahma Gusdani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kita masih membahas berbagai macam bidang garapan di dalam administrasi pendidikan. Kali ini kita akan lihat administrasi layanan khusus. Layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga layanan, paripurna, khusus. Berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa, sama dengan teman dan teman khusus. Kalau teman ya biasa saja, siapapun bisa jadi teman. Tapi teman khusus maka perlakuannya berbeda, perhatiannya berbeda. Segala sesuatu mau kita lakukan demi dia, baru disebut sebagai teman khusus. Begitu juga seharusnya. Dari sisi teori, dari sisi pemahaman kata, dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa. Kalau untuk perguruan tinggi berarti ya untuk mahasiswa. Sekarang kita lihat dari sisi pengertiannya. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Meskipun tidak secara langsung, tapi layanan khusus ini memberikan dampak. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis dari layanan khusus tadi yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun siswa. Di antaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan toilet. Kita coba lihat satu-satu. Perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya buku. Apalagi menurut perkembangan zaman sekarang, tidak hanya buku, tetapi elektronik, buku-buku elektronik, e-learning, e-book, jurnal, artikel. Kita bisa hunting dunia hanya lewat tuts dan di jari yang bermain. Apakah itu ada di sekolah? Pertanyaan yang mendasar adalah, di sekolah ada perpustakaan tidak? Ada. Ruangannya berapa luas? Satu kelas kecil, mungkin setengah kelas. Setengah kelas cukupkah untuk semua siswa? Pasti tidak. Apakah nyaman? Apakah ada AC-nya? Apakah sejuk? Kalau panas, gimana akan tahan membacanya di situ? Jadi, kita tidak pernah bisa menyalahkan kenapa siswa atau tingkat atau kemauan dia membaca
sangat rendah. Karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama atau nyaman. Jadi, jangan kita bandingkan dengan bule-bule di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan? Kenapa penuh begitu sepi? Keadaannya sepi, tapi orangnya rame, tidak bersuara. Karena setiap orang sebegitu nyamannya, sehingga mereka ada di dunianya masing-masing. Itu yang kedua. Udahlah panas, bukunya tersedia nggak? Ada. Buku-buku yang mana? Buku-buku tahun Jepang. Diperbarui nggak? Sebagian sekolah ada, tapi banyak sekolah yang tidak. Dan untuk hari ini, perpustakaan tidak hanya buku. Sesuai dengan perkembangan zaman, sudah saatnya ada e-book, jurnal, artikel, ada layanan-layanan tips, laptop di mana-mana, komputer atau layar, sehingga mereka bisa hunting pembelajaran virtual, sehingga sebelum masuk kelas berikutnya, mereka bisa mencari tugas dulu, memahami dulu, membaca dulu. Ini yang menjadi PR buat kita. Kalaupun ada buku digital, tahunnya tahun Jepang. Kadang-kadang berdebu, karena tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya. Kadang-kadang antara ada dan tiada. Petugasnya diambil dari mana? Sekolah tidak punya anggaran. Ini dilematis. Sehingga persoalan yang dibilang tadi, barangnya ada, tapi khususnya menjadi hilang. Layanan yang diberikan, tapi hanya bentuk fisik doang. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan. Kenapa anak-anak sekarang daya bacanya sangat rendah? Apalagi anak-anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori crazy generation, mereka tidak membaca buku lagi. Mereka bermain di tabs, di laptop, di handphone. Disediakan nggak di sekolah? Biaya dari mana? Sekarang kita lihat berikutnya, fungsi perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Itu jelas. Artinya memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, oleh dosen. Sehingga apa? Sehingga bisa melengkapi tugas-tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau, sesuai yang diajarkan oleh guru dan dosen di kelas. Kemudian, mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Fungsi yang kedua, fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer yang lengkap, diikuti dengan wifi yang kuat, sehingga
mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Fungsi yang ketiga, fungsi rekreasi. Ini yang amat sangat luar biasa, yang menjadi persoalan. Rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melanglang buana pikiran, mata, melalui tools-tools yang ada di laptop dan komputer. Begitu cepat mereka melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan tinggi hebat di luar negeri, e-learning atau jurnal atau artikel. Bagaimana keadaan suatu kota, suatu negara? Pertanyaannya adalah, ada laptop, ada komputer, tidak di perpustakaan. Ada perangkatnya? Oke, tidak. Yang kedua, berapa banyak? Apakah memungkinkan untuk semua siswa atau sebagian besar siswa? Sebagian besar peserta didik mendapatkan layanan itu. Jangankan di sekolah, perguruan tinggi pun belum tentu. Kemudian, kalaupun ada laptop atau komputer yang disediakan, apakah diikuti dengan pemenuhan wifi, internet sebagai alat untuk menyambung sampai dunia manapun yang mereka inginkan? Karena tanpa wifi, rekreasi tidak akan pernah terjadi. Yang keempat, fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran mereka. Peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hebat, hasrat ingin tahu yang tinggi tanpa harus bertanya ke guru. Dengan di sekolah, kemampuan anak-anak ekonomi menengah ke bawah, tetapi mereka lahir dengan anak-anak yang cerdas, punya kemampuan-kemampuan yang hebat, itu harusnya terkalkulasi dengan baik, sehingga mereka bisa memenuhi hasrat yang tadi, yaitu di sekolah, sehingga kemampuan mereka tetap bisa berkembang, sama halnya dengan mereka yang orang tuanya ekonomi menengah ke atas. Yang kelima, laboratorium adalah sarana yang menunjang pelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum, penelitian, penyelidikan, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran, karena teori yang didapatkan di kelas, uji cobanya di laboratorium. Selanjutnya, UKS. Lebih mengerikan lagi. UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik, di mana satu layanan diberikan kepada semua siswa, kepada semua peserta didik yang ada di sekolah, agar mereka sehat dalam proses pembelajaran, sehingga menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan.
sehingga selalu ada solusi. Yang sakit perut ya bisa, yang sakit kepala, yang pusing, yang pingsan itu bisa. Tapi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, ada petugasnya enggak? Petugasnya siapa? Apakah memang orang kesehatan, mengerti dengan kesehatan? Apakah ada kerjasama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan tenaga-tenaga kesehatan? Karena yang mengerti soal kesehatan itu tidak bisa siswa, tidak bisa guru. Mereka perlu sesuatu, penanganan secara khusus agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, apakah ada obat-obatan yang menunjang? Apakah dibenahi atau diperbarui? Yang ketujuh, ini yang menarik nih, kafetaria adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah. Dan guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain. Jadi, jangan sampai menjadi peluang-peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut. Sehingga sekarang kafe-kafe dijadikan sebagai tempat mereka untuk melarikan diri, melepaskan diri satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, duduknya berlama-lama. Akhirnya tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterikatan antara sekolah dengan pemilik kafe. Secara umum, seharusnya kafetaria itu dikelola oleh sekolah, sehingga betul-betul bisa dideteksi dan memberikan dampak dan manfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Berikutnya adalah sarana ibadah. Cukup memprihatinkan sebenarnya, tapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Artinya, seharusnya kalau untuk perguruan tinggi, minimal satu fakultas punya satu musola yang dikelola. Kalau dikelola, berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya. Karena ini adalah tempat ibadah berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Allah. Jadi memang sedemikian rupa serta khusus itu didesain dan dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah yang menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi, untuk proses pendidikan, keagamaan, pengembangan diri, dan kerohanian. Pertanyaannya adalah, berapa banyak perguruan tinggi yang setiap fakultas memiliki musola? Tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah. Sekolah paling tidak memiliki satu musola. Sarana ibadah bagi peserta didik itu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Karena peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah,
ada di lingkungan sekolahnya atau lingkungan perguruan tinggi. Begitu juga dengan asrama, koperasi, transportasi, begitu juga dengan toilet. Semuanya adalah layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan, tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih nyaman, lebih giat, dan peran guru ya di situ. Peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang karena mereka yang paling tahu. Dan mereka juga ya yang nantinya akan memberikan masukan. Mereka juga terlibat dalam kondisi mengambil keputusan atau memberi masukan sebelum keputusan itu diambil. Baik, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.